Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syahira Nabila. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai kalangan muda yang masih sering menggunakan istilah asing dalam kehidupan sehari-hari ataupun di media sosial mereka. Menurut saya, penggunaan istilah asing oleh kalangan muda, terutama di media sosial, itu dapat dipandang sebagai bentuk akulturasi bahasa dan budaya, atau bisa disebut sebagai bahasa dan budaya yang berkembang secara bersama-sama. Hal ini juga sering disebut alih kode dalam sosiologistik. Penggunaan istilah asing oleh generasi muda adalah fenomena alamiah dalam era globalisasi, namun penting untuk tetap menjaga identitas budaya dan bahasa lokal agar tetap lestari di arus tengah. Nah, ada beberapa solusi yang saya ketahui agar para pemuda bisa mengurangi penggunaan istilah asing dalam kehidupan sehari-hari atau di media sosial mereka. Yang pertama, penguatan pendidikan bahasa Indonesia di sekolah ataupun kampus. Yang kedua, kampanye kesadaran berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, pengembangan istilah Indonesia yang setara untuk konsep-konsep baru. Dan yang keempat, peningkatan konten berkualitas dalam bahasa Indonesia di media sosial. Nah, yang pembahasan selanjutnya yaitu teori pendukung. Teori pendukung yang saya ketahui yaitu teori akomodasi komunikasi atau communication accommodation theory. Nah, teori ini dijelaskan oleh Howard Gillis bahwa individu menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk mendekatkan diri atau membedakan diri dari lawan bicara. Dalam konteks ini, penggunaan istilah asing bisa dilihat sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan komunikasi global atau membedakan diri dari generasi yang lebih tua. Contohnya itu seperti penggunaan kata literally. Yang kedua, yaitu pemakaian istilah ghosting. Ghosting ini untuk menggambarkan perilaku sosial. Dan yang ketiga itu penggunaan kata FOMO atau fear of missing out untuk menjelaskan kecemasan sosial. FOMO ini yang sedang menyebar luas di media sosial, atau kalau sering dilihat di TikTok itu FOMO itu mengikuti sesuatu yang sedang menyebar di media sosial. Contohnya itu FOMO terhadap Labubu, FOMO terhadap tren-tren yang sedang menyebar luas di media sosial. Nah, untuk mengatasinya diperlukan pendekatan yang seimbang antara pelestarian bahasa Indonesia dan adaptasi terhadap perkembangan global. Nah, mungkin itu saja pendapat saya mengenai fenomena yang sering kita temui di kalangan muda yang gemar menggunakan istilah asing dalam keseharian mereka. Mungkin itu saja. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.